Nah, oke itu ya, nanti silakan bertanya, siapkan pertanyaan. Pasti banyak kalian non-Jewish yang tidak punya sejarah protora. Kemudian saya ini ada beberapa news berita tentang resiko makan tidak tahir gitu ya. Makan penyu hewan laut, makan udang kecoa laut. Kemudian makan hewan bangkai, hewan pemakan bangkai. Nah ini saya contoh saja. Ini dari artikel apa ini, BBC atau apa ini? Ya, intinya sistem imun di burung bangkai itu punya perbedaan dengan kita. Jadi burung bangkai itu punya di perutnya ya. Jadi perut binatang pemakan bangkai itu punya bakteri yang ganas. Jadi dia bakterinya tidak mati kena asam lambung, tidak mati kena sistem imunnya hewan ini nggak mati gitu. Jadi dia kena asam itu nggak apa-apa gitu, asam lambung ya. Jadi sistem imun binatang pemakan bangkai, termasuk nanti burung bangkai atau nanti kalau kita kenal juga misalnya komodo, beberapa hewan pemakan bangkai, hina termasuk ya, itu dia punya spesialisasi di perutnya untuk mengurai bangkai. Jadi bangkai, namanya bangkai itu kan daging yang sudah mati lama. Nah mati lama ini apa namanya, biasanya sudah terinfeksi bakteri, sudah membusuk. Jadi hewan-hewan pemakan bangkai itu tidak apa-apa memakan daging busuk. Jadi kalau komodo makan tuh dia nyokot dulu ya, menggigit, dikasih racun. Nanti mangsanya beberapa hari masih jalan itu. Lebih dari sehari biasa. Nah, si komodonya ngikuti karena ada bau kan. Nah, begitu mati baru dimakan. Nah, matinya ini agak lama. Jadi matinya kan karena racun. Artinya dari air liur komodo itu ada banyak racun, bakteri dan sebagainya. Kemudian membunuh apa hewannya. Dia mati di tempat, entah di mana gitu. Jadi komodonya ngikuti. Nah, dari matinya saja karena racun, ada bakteri gitu ya. Kemudian sesudah mati ya dia teronggok gitu dari bangkai. Lama. Gitu. Berarti proses pembusukannya pasti sudah ada, istilahnya daging busuk. Bukannya sekedar busuk karena ada racun dari air liur tadi, bakteri-bakteri tadi. Nah, artinya ini itu sistem khususnya komodo dan hewan pemakan bangkai itu ekstrim, bisa mencerna daging busuk. Nah, kenapa kita dilarang makan hewan pemakan bangkai, hewan pemangsa? Jadi aturan Torah tentang larangan hewan pemakan bangkai itu kan ada. Nah, kalau saya mengambil kesimpulan ya ada alasan kesehatannya gitu ya. Ya seperti ini tadi. Hewan-hewan pemakan bangkai itu apa ya? eh, Dagingnya penuh dengan ya ini patogen-patogen kalau istilahnya di artikel ini. Karena sistem metabolisme seperti itu, pencernaannya seperti itu. Jadi kalau kita memakan daging yang berisi bakteri-bakteri ganas ini ya, ya merugikan kesehatan kita intinya. Jadi hewan yang pemakan bangkai itu dagingnya tidak sehat. Itu kesimpulan saya. Jadi saya memahami larangan ini adalah anugerah. Ken. Jadi anugerah supaya kita orang percaya itu tubuhnya sehat. Jadi kita dilarang makan pemakan bangkai, makan ular dan sebagainya. Karena ular itu kan ya melata di tanah gitu-gitu ya. Jadi orang bilang dagingnya untuk kesehatan ya sah-sah saja. Tapi untuk makanan sehari-hari tidak. Jadi saya membedakan antara makanan sehari-hari dan kesehatan ya. Jadi kalau kalian makan gelatin babi yang ada di apa itu namanya kapsul itu, ya tidak apa-apa, tidak melanggar hukum itu. Karena bagi saya alasannya kesehatan. Jadi kalau makanan tidak tahir dimakan demi alasan kesehatan, ya tidak apa-apa. Karena ketika diproses itu sudah ada proses beda lagi gitu.
Maksudnya begini, aturan kuno di sini itu untuk hewan alami, bukan untuk hewan-hewan yang sudah diproses dengan sistem kesehatan kita. Jadi kalau kamu makan babi misalnya, babi liar gitu. Nah, di modern itu banyak peternakan yang nggak seperti itu ya. Ada perbedaan kesehatan. Jadi kalau kalau dipikir-pikir hewan-hewan babi kuno dan babi modern itu sudah agak beda. Termasuk ayam itu. Ayam yang dibolehkan tuh yang kuno, yang ayam kampung sebenarnya. Yang yang spesies alami. Lah kita kan punya kemampuan bikin spesies sendiri. Seperti kalau sapi, teman-teman yang makan sapi sekarang itu seringkali nggak makan sapi alami sebenarnya, termasuk yang terkenal sapi wagyu gitu ya, apa daging wagyu. Itu sapinya nggak alami itu rekayasa genetika supaya lebih gede. Jadi satu sapi itu sekian ton gitu ya, gede banget. Dan apa namanya, dagingnya itu tebal-tebal, beda dengan sapi di sini, beda. Karena itu rekayasa genetika, diakali gitu. Nah, ya itu yang pergumulan modernnya nggak bisa persis kita sama dengan di kitab sine gitu. Karena nggak alami lagi hewan-hewan kita makan. Jadi kalau kita hanya menggunakan dasar spesies, itu terlalu sederhana. Gitu. Bahkan sekarang ada usaha membuat daging dari lab, di lab ya, di tiruan. Tapi itu daging, itu protein. No? Jadi teksturnya dibuat seperti daging, rasanya juga seperti daging. Karena rekayasa. Jadi isinya sama kayak daging gitu. Yang namanya protein gitu. Seratnya juga sama, gitu. Tapi tidak dari hewan, tidak menyembelih hewan. Nah itu, jadi usaha-usaha manusia untuk menyediakan daging bagi seluruh umat manusia sedunia yang sering kelaparan, yaitu dulu sebelum ada ayam ras, sebelum ada hewan rekayasa genetika, termasuk beras ya. Jadi beras yang kalian makan itu sebenarnya rekayasa genetika. Dulu di Indonesia tahun 84 terkenal sekali ya 80-an gitu. Pak Soeharto dengan kebijakan swasembada beras gitu. Jadi kita itu dulu eksportir beras dengan juara gitu ya. Sekarang kita banyak impor. Nah, salah satu beras yang terkenal di era itu adalah IR64. Nah, apa itu IR? IR itu benih yang diradiasi. Jadi benih yang kita bikin itu diradiasi untuk mematikan ya penyakit yang lain lah gampangnya gitu. Nah, itu termasuk rekayasa. Jadi nggak lagi alami yang dari apa bulir padi itu diambil terus dibibitkan, nggak seperti itu. Tapi ada rekayasa. Maka padi-padi IR itu yang terkenal dulu ya. Itu pendek-pendek dan cepat berbuah. Dulu setahun paling panen 2 kali. Kalau IR itu bisa 3-4 kali. Itu rekayasa. Kalian makan tiap hari itu beras rekayasa. Tiap hari kalian makan daging rekayasa genetika. Apakah itu menyalahi hukum sine? Nah itu. Secara spesies mungkin sama kalau ayam itu ya. Tapi secara spesies alami tidak. Itu nggak lagi alami. Hewan-hewan yang kita makan enggak lagi alam. Sealami yang diaturan sini itu sudah beda. Itu rekayasa genetik. Ada rekayasa teknologi. Gitu. Bagaimana ayam bisa gede? Itu alaminya nggak mungkin. Entah dengan hormon direkayasa biar melentuk gitu ya, ototnya bisa melentuk, membesar gitu. Itu ada prosesnya, ada progresnya. Dulu di ayam-ayam tahun 80-an, 90 nggak segede sekarang. Di ayam ras pun itu direkayasa terus supaya makin besar, makin cepat gede. Jadi makin gemuk, makin cepat gitu ya. Ya, ada rekayasa entah dengan hormon, dengan penangkaran, jadi artinya bibitnya ya pasti ada genetiknya berubah lah. Oke, seperti itu yang saya sampaikan. Udah berapa jam ini? 21.20 ya. Jadi kalau teman-teman bergumul dengan
doktrin makanan, kalian bisa memilih gitu. Saya penganut seperti mesianik atau sacred number, mengajarkan apa namanya, hukum Torah, apakah sanggup gitu ya. Kemudian sekte kedua, apakah ikut Konsil Yerusalem, atau sekte ketiga ikut Paulus. Nah, sekte yang lain ada yang ikut aturan Yesus tanda tanya, aturan Petrus tanda tanya tadi. Ada banyak sekte, bisa 4 bisa 5. Kalian ikut yang mana? Nah, nanti ada yang belum saya bahas, nanti bisa ditanyakan. Ada beberapa ayat yang bisa kita pergumulkan. Oke, silakan siapkan pertanyaan. Rasa ini jarang sekali dibahas. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan.